Edwin Channel. Tak berselang lama, Bardi keluar dari surau tersebut dan menghampiri Yanti yang masih berbincang hangat dengan Bu Jubedah. Bardi yang memang sudah kenal dengan Bu Jubedah, langsung ikut duduk di dekat mereka. Susu jahe sama nasi pecel lelenya 2 ya, Maidah, ujar Bardi pada wanita yang akrab disapa Maidah tersebut. Oke siap Bah. Maidah segera menyiapkan pesanan milik Bardi. Kamu mau cerita soal mimpi kamu? Tanya Bardi pada Yanti. Yanti nampak tercenung sesaat. Apa boleh aku cerita sekarang? Tanya Yanti. Lebih cepat lebih baik. Aku tahu, mimpimu pasti ada sangkut pautnya dengan tempat tadi, ujar Bardi. Yanti meneguk teh hangat yang dibuatkan oleh Maidah tadi. Rasa segar langsung menjalari lehernya, membuatnya lebih rileks. Kayak bukan mimpi, Kang. Seingatku setelah pipis, kita langsung pergi dari area sawah tadi. Tapi sampean cuma diem aja terus ngajakin aku naik delman yang kebetulan lagi parkir. Kita naik delman aneh itu, terus aku minta berhenti di surau buat ngerjain syalat maghrib. Gak taunya di sana ada setan wanita bermukena hitam dengan jumlah banyak yang mau mandiin aku kayak mandiin mayit, ujar Yanti dengan suara bergetar. Mimpi yang terasa seperti nyata. Bahkan rasa perih masih terasa di selangkangannya. Bardi diam. Diam-diam dia bermaksud mentakwilkan arti mimpi yang dialami oleh Yanti. Tak berselang lama, 2 porsi nasi pecel lele yang masih hangat terhidang di atas meja. Tak hanya itu, Maidah juga membawa sepiring mendoan hangat dan mempersilahkan Bardi dan Yanti untuk menikmatinya. Ojo sungkan-sungkan. Bardi itu sudah biasa rewang di sini, Mbak. Jeti sudah tak anggap kayak anak sendiri, tutur Maidah. Yanti mengulas senyum ke arah wanita ramah tersebut. Maidah lantas kembali ke dapur, karena ada beberapa pengunjung baru yang memesan makanan di warung sederhana itu. Kebanyakan orang yang mampir di sana adalah para pemburu atau orang-orang yang sengaja datang ke desa Gondo Erem dan Tegal Agung untuk mendatangi dukun terkemuka. Bardi dan Yanti segera melahap nasi pecel lele yang terasa begitu nikmat di lidah tersebut. Perpaduan antara peye kacang, sayur segar, lele goreng yang crispy, serta sambal kacang yang benar-benar nikmat, membuat mereka sejenak bisa melupakan masalah yang melanda. Bardi beberapa kali sampai bersendawa, karena porsi nasi yang diberikan Maidah termasuk banyak. Porsi kuli istilahnya. Sudah selesai, Yan? Tanya Bardi. Sampun sudah, Kang. Jawab Yanti. Saat Yanti berdiri, sontak para pengunjung warung Maidah menatapnya. Entah mengapa, tatapan mereka terkesan aneh dan mengintimidasi. Yanti yang merasa tak nyaman, langsung menuju ke dapur Maidah. Matur nuwun buat makannya. Enak banget, puji Yanti seraya mengacungkan jempol. Maidah tersenyum puas. Makasih ya, Mbak Yanti, jawab Maidah. Sama-sama, Yanti pamit dulu. Yanti segera keluar dari warung tersebut dan menghampiri Bardi yang sudah duduk di atas jok motornya. Bismillah, semoga nyampe rumah hendak kemalaman. Kalau sampai kemalaman, ya terpaksa. Terpaksa apa, Kang? Tanya Yanti. Nginep rumahmu, Yanti. Sangat gak memungkinkan kalau malam ini aku pulang, ujar Bardi. Ah, endak masalah, Kang, jawab Yanti. Batinnya terasa lega. Setidaknya malam nanti ada orang yang menjaganya dan Mbah Darsi. Bardi kembali menjalankan motornya. Sepanjang perjalanan, hanyalah hutan yang mereka temui. Memang tidak banyak rumah yang berdiri di sini. Kalaupun ada, biasanya jarak antara rumah satu dan rumah yang lain lumayan jauh. Lagi-lagi perjalanan mereka harus terhenti saat hujan turun begitu deras. Beruntungnya mereka sudah memasuki kawasan desa Sumberwangi, meskipun masih lumayan jauh dari rumah Yanti. Kita berteduh di sini, ujar Bardi seraya menepikan motornya di sebuah gubuk bekas warung. Yanti melirik arlojinya. Ia mendengus pasrah saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Akses jalan yang sulit serta licinlah yang membuat perjalanan mereka begitu lambat seperti keong. Apalagi saat musim penghujan seperti ini, menciptakan banyak genangan air hujan di jalan yang belum tersentuh aspal. Hujan turun semakin deras menciptakan hawa dingin yang merasuk hingga ke tulang. Bardi melepas jaketnya,
lalu memberikannya pada Yanti yang mulai menggigil kedinginan. "Pakai, Yan," titah Bardi. "Lo sampean gimana, Kang?" tanya Yanti yang merasa tak enak. "Jangan difikir. Aku udah biasa sama hawa dingin," ujar Bardi. Yanti bisa menangkap ketenangan yang dimiliki oleh pemuda tersebut. Kebiasaan Bardi dalam berburu di hutan dan pegunungan membuat dia terbiasa bersahabat dengan hawa dingin. Yanti mulai gelisah saat menyadari darahnya mulai merembes mengenai rok yang ia pakai. Rupanya, pembalut kain yang ia pakai tadi tidak cukup efektif menampung dar 4 haidnya. Bardi memperhatikan gerak-gerik Yanti. "Kenapa, Yan?" tanya Bardi. "Hehe, endak apa-apa, Kang," jawab Yanti merasa kikuk. "Gak nyaman ya? Kamu ndak bawa rok ganti?" tanya Bardi lagi. Yanti hanya mengangguk. "Waduh, gimana, Yan? Aroma dar 4H itu wangi bagi bangsa mereka," ujar Bardi. "Bangsa siapa, Kang?" Bardi menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Polos sekali Yanti ini," batin Bardi. "Bukan apa-apa. Sebentar, tak ambilkan sarungku dulu." Bardi membuka jok, lalu mengambil sebuah sarung yang sedikit kumal. "Nih, diganti dulu roknya." "Maaf, sarungnya kumal, soalnya jarang keluar jok, hehe." Bardi meringis, memperlihatkan deretan giginya yang rapi. "Tapi nanti kok." "Udah gak apa-apa. Harus ganti, biar kamu nyaman terus, biar gak ngundang bangsa lembut," ujar Bardi. Akhirnya Yanti menurut, meskipun ia belum paham apa yang dimaksud bangsa lembut oleh Bardi. "Jangan oleh ke belakang, Kang." "Loh, kamu ke belakang aja, kalau takut aku ngintip." "Takutlah, trauma sama mimpiku tadi," sungut Yanti. Bardi hanya terbahak. Dengan cepat, rok Yanti sudah berganti dengan sarung lusuh milik Bardi. Meskipun aromanya pengu, tapi tak masalah asal bersih dari darah. Hujan tak kunjung reda, malah semakin deras. Bardi sudah menghabiskan 2 batang rokok demi mengusir rasa bosan. Sementara Yanti mulai menguap berkali-kali karena diserang rasa kantuk. "Ngantuk, Yan?" tanya Bardi. Yanti mengangguk. "Sabar dulu, tunggu hujannya reda. Jangan sampai tidur," tutur Bardi. "Kenapa, Kang?" "Adalah pokoknya," jawab Bardi yang memantik rasa penasaran Yanti. Akhirnya Yanti menengadahkan tangannya menampung air hujan, lalu membasuhkannya berkali-kali ke wajah, agar rasa ngantuknya hilang. Di saat itu pula, samar-samar Yanti melihat sebuah delman yang mulai mendekat ke arahnya. "Kang, itu ada delman," tunjuk Yanti. "Mana?" tanya Bardi celingukan. "Itu loh." Yanti kembali menunjuk ke arah delman yang mulai mendekat. Bardi mengangguk ketika bisa melihat dengan jelas seekor kuda berwarna hitam yang menarik delman di belakangnya. Bardi merasakan sesuatu yang tidak beres dari delman tersebut. Bagaimana mungkin sudah hampir tengah malam dan masih ada delman yang nekat menerobos hujan? Semakin dekat, delman tersebut akhirnya berhenti di depan gubuk tempat Bardi dan Yanti berteduh. Kusir delman memakai pakaian serba hitam, mengisyaratkan pada Bardi dan Yanti untuk naik ke delman. "Kang, ayo. Mumpung ada delman." "Itu tetanggaku, Abah Kusno," ujar Yanti. "Dari mana, Bah?" tanya Yanti pada sang kusir yang merupakan tetangganya tersebut. Tapi sosok Abah Kusno hanya diam. "Naik saja, Yanti," ujarnya. Akhirnya Yanti menarik tangan Bardi, memaksanya untuk menaiki delman tersebut. Meskipun ragu, Bardi akhirnya menurut dan meninggalkan motornya di samping gubuk. "Motorku aman ndak ya, Yan?" "Aman, Kang. Warga sini kalau mau nyolong juga pada hendak bisa motoran," kelakar Yanti. Sementara kuda tadi kembali berjalan menjauh dari gubuk tempat Yanti berteduh.